Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa ala abdihi wa li'ulumihi bid-daraini amin. Tahrimu lubsil hariri rijali, keharaman mengenakan sutra bagi kaum laki-laki. Jadi di samping emas yang sudah kita bahas kemarin, juga ada keharaman bagi laki-laki untuk mengenakan sutra. Wal harir aidan haramun 'ala rijali lubsan wa isti'malan fi ayyi wajhin min al-buyul isti'mali. Sutra itu juga hukumnya haram terhadap kaum laki-laki, baik dia itu dalam bentuk pakaian atau penggunaan yang lainnya. Kalau julusi alaihi, seperti duduk dengan menggunakan alas sutra. Wat tasatturi, untuk menutup, menutup. Kemudian wat tadatturi bihi, dan berselimut dengan sutra. Ini walaupun bukan pakaian, tapi digunakan dalam bentuk yang lain, itu tetap hukumnya haram. Jadi ada ada sofa, dia itu terbuat dari sutra, bagian bagian luarnya itu, atau kita menggunakan sutra sebagai penutup tubuh. Umpamanya ada handuk kita gunakan, atau kain kita pakai, termasuk termasuk berselimut dengan sutra, itu pun hukumnya haram. Lakinnahu halal linisai wasyarari, tetapi bagi kaum perempuan dan anak kecil itu sutra hukumnya halal. Jadi kalau ada anak kecil laki-laki pakai sutra, itu tidak ada masalah, Bagi perempuan itu secara hukum dibolehkan. Wa dalilu dzalika ma rawahu Abu Dawud, dan dalil untuk pengharaman sutra bagi laki-laki adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana dalam hadis tersebut di sana bunyi hadisnya adalah akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam hariran faja'alahu bi yamini. Nabi mengambil sutra lalu dia tempatkan di sebelah kanannya. Wa akhadha dhahaban faja'alahu bi shimali. Lalu dia mengambil emas dan diletakkan di bagian kirinya. Tsumma qala, seraya beliau bersabda, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua benda ini hukumnya haram untuk laki-laki umatku. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud ini menjadi landasan dalil bahwa laki-laki tidak dibolehkan mengenakan atau menggunakan sutra dan emas. Warawat Tirmidzi bisanadin hasanin sahihin, Kemudian Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang baik dan sahih. Beliau mengatakan an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, hurrima libasul hariri wad dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim. Diharamkan mengenakan sutra dan emas untuk laki-laki umatku, dan dihalalkan untuk kalangan wanita dari umatku.
Jadi dua hadis ini sudah cukup menjadi satu landasan hukum tentang penggunaan ya sutra dan emas yang diharamkan bagi kaum laki-laki. Kemudian hikmah yang ada di balik diharamkannya sutra kepada laki-laki, ya, di sini oleh pengarang dikatakan wala'alla hikmatu min hadza tahrimi, ya, ada ta'abuda ma fi lubsil hariri minal khuyala'i wal kibari. Ya. Barangkali hikmah dari pengharaman mengenakan sutra, menggunakan sutra bagi laki-laki, selain ini adalah bentuk ta'abbud, bentuk ibadah, ya, makna lainnya, hikmah lainnya adalah karena di situ ada unsur khuyala wal kibar, yaitu kesombongan dan ketakaburan. Jadi kalau orang mengenakan sutra, gitu ya, ini alasan lainnya gitu. Yang jelas alasan pertama ya ini kan ta'abudiyah. Setiap perintah, ya, larangan yang ada dalam ayat dan dalam hadis itu jelas punya nilai ta'abudiyah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti menjadi alasan pertama. Namun oleh pengarang kitab ini beliau mengatakan di samping itu, ya, ada alasan yang lain. Hikmahnya apa? Agar tidak ada kesombongan, tidak ada ketakaburan, ya, bagi orang yang laki-laki yang mengenakannya. Kan bisa jadi itu pakaiannya karena sutra umpamanya, ya, sutranya tentunya harganya mahal begitu, ya, dan kelihatannya bagus, dia kan berkilau, ya, gitu. Nah ini kan bisa menimbulkan al-khuyala wal kibar. Jadi kesombongan dan ketakaburan. Wa ma bihi minat ta'annufi wat takhannuf, dan ya di dalam pakaian sutra tadi itu ada ta'annus wat takhannus, ada kewanita-wanitaan dan kebanci-bancian. Jadi kalau laki-laki pakai sutra itu akan ada image, ya, kelihatannya kayak perempuan, ya, karena umumnya memang sutra yang utuh itu dipakai oleh kalangan perempuan dan kalangan khunsa, ya, orang banci. Wal bu'du an sifatir rujulah, ya. Jadi wal bu'du an sifatir rujulah, dan itu akan apa? Jauh dari sifat-sifat kelaki-lakian. Jadi kalau ada orang laki pakai sutra itu nggak pantas, ya. Jadi kelaki-lakiannya itu jadi kayak hilang, gitu ya, seperti itu. Fa inna rajula yamlu lam yukhlaq liyansha fil hilyati wa yakhtar bi athwabi zinati wa yadhharu bi mazharil nu'umah wal liyuna, ya. Jadi laki-laki itu diciptakan bukan untuk bersolek, ya. Kaum pesolek itu ya perempuan aja. Laki-laki itu bukan orang yang pesolek, ya. Dan bukan orang yang berpenampilan lembut, kemayu, ya. Nah, ini namanya sehingga ada tasyabbuh bin nisa. Jadi laki-laki yang pakai sutra itu menyerupai kaum perempuan. Nah, ini alasan dari pengarang kitab ini sebagai hikmah kenapa laki-laki itu dilarang menggunakan pakaian atau berbahan sutra, gitu ya. Ya, tapi yang paling pokok Nabi larang
Dan sebetulnya nggak perlu cari-cari alasan kenapa gitu ya. Itu namanya ta'abudiyah. Kita udah taat, ini ibadah. Tapi bukan berarti nggak boleh mencari hikmahnya, boleh. Seperti kita diperintahkan sholat 5 waktu, itu kan menaati perintah ta'abudiyah, ya. Nah, adapun mengapa kita mesti sholat, hikmahnya dicari, ya, itu boleh aja. Umpamanya sholat itu bagus untuk kesehatan, karena gerakan-gerakannya gerakan-gerakan yang menyehatkan, ya, silakan aja boleh. Hikmah berpuasa boleh. Maka ada kitab gitu ya, ada kitab yang ditulis judulnya Hikmatul Tasrif, ya. Jadi hikmah disyariatkannya beberapa hal untuk kita. Gitu. Ya. Mas tusniya min hada tahrimi, ya, yang dikecualikan dari pengharaman sutra. Yustasna min hada tahrimil hari al-rijali halatani, dikecualikan haram menggunakan sutra terhadap atau untuk laki-laki halatani, ada 2 kondisi. Jadi ada 2 kondisi di mana sutra boleh dipakai oleh laki-laki, ya. Kondisi yang pertama adalah halatul darurah, dalam kondisi darurat. Bagaimana gambaran kondisi darurat? Wa hiya ma idza kana lam yajid ghairahu li satri awratihi, yaitu ketika tidak mendapatkan bahan lainnya, ya, untuk menutup auratnya. Jadi umpamanya ada laki-laki ingin sholat, ya, lalu untuk menutup auratnya enggak ada bahan yang lain, yang ada hanya kain sutra, gitu ya. Karena dia tidak mendapatkan bahan selain sutra, sedangkan dia wajib sholat, maka dia boleh pakai kain tersebut. Ini namanya kondisi darurat, ya. Awiqayatu jismihi minal hari awil bardi, ya. Atau dia menggunakan sutra tadi, ya, untuk menjaga tubuhnya dari panas atau dingin, ya. Jadi mau menggunakan yang lain tidak ada, yang ada sutra, udara panas benar, gitu ya. Kalau tidak mengenakan sutra gitu, maka badannya, kulitnya akan bermasalah umpamanya, ya. Atau dengan cuaca dingin. Nah, dalam kondisi darurat semacam itu dibolehkan bagi laki-laki mengenakan sutra, ya. Nah, kenapa? Ini ada dalil, ya, landasan pada usul fiqh apa? Li'anna darurati tubihul mahzurati, karena kedaruratan itu membolehkan hal yang dilarang. Itu yang poin pertama. Kemudian al-hal tsaniyah, kondisi yang kedua, al-hajatu ila lubsihi lidafi dhararin, kama idza kana fil insani maradun wa kana lubsul hariri yusari fi shifaihi aw yukhafifu min alamihi, ya. Jadi ada kebutuhan untuk memakai sutra dalam apa? Lidafi dhararin, untuk menghalangi, ya, bahaya, ya. Seperti apa? Orang yang sakit gitu, dia ini kalau pakai bahan sutra, maka umpamanya sakitnya akan cepat sembuh. Kayak gini, kata dokter, bapak atau bapak ini kan bapak punya penyakit kulit, ya, umpamanya. Menurut penelitian dokter gitu, penyakit kulit bapak ini, ya, ini akan lebih cepat sembuh, ya,
kalau bapak tidak pakai pakaian yang biasa karena itu mungkin panas begitu, ya pakai pakaian yang berbahan lembut, itu dari sutra. Nah karena memang ini orang yang ahli dalam bidangnya dan orang tersebut dalam keadaan sakit ingin sembuh, maka dia boleh untuk mengenakan sutra seperti itu. Dan ini dalam satu hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya itu ada satu hal yang menjadi landasannya, yaitu riwayat dari Anas bin Malik. Nah ini Imam Bukhari, Imam Muslim mengambil hadis ini dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Bagaimana dikatakan anak Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma fil khumusil hariri bis safari min hikkatin kana bihima aw waja'in kana bihima. Jadi Nabi pernah memberikan dispensasi kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam, ya, dalam menggunakan gamis yang terbuat dari sutra ketika dalam perjalanan safar karena keduanya punya penyakit kulit. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf kemudian Zubair bin Awwam itu Nabi pernah berikan kelonggaran, ya, dalam perjalanan jauh. Nah itu apa? Ada penyakit kulit. Kalau dia pakai pakaian gamis yang terbuat dari bahan biasa, itu menyebabkan penyakit kulitnya kambuh gitu, ya, muncul. Tapi kalau dia pakai sutra, ini nggak apa-apa gitu, ya. Maka kenapa Nabi membolehkan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam untuk mengenakan pakaian sutra. Nah, ini menjadi presiden, ya. Nah, sama kalau umpamanya kita pun mengalami hal yang sama, gitu ya, di mana kita bila mengenakan jenis-jenis bahan pakaian yang lain itu menimbulkan penyakit pada diri kita, ya, maka ketika dokter mengatakan bapak ini harus pakai bahan yang halus, ya, sehingga sentuhan dengan kulit itu enggak membahayakan. Nah karena dinasehati semacam itu oleh ahlinya, ya silakan, itu boleh, tidak menjadi dosa, ya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, kemudian hukmul lubsil hariri idza kana makhlutan bi ghairi. Hukum mengenakan sutra apabila bercampur dengan bahan lainnya. Idza rukiba thawbun aw libasun min harir wa ghairi fa innahu yunzaru inda idzin lil wazni bainal hariri wa ghairi. Jadi apabila dicampur, ya, di apa namanya, ya dicampur, rukiba, disatukan gitu, ya, disusun, thawbun aw libasun, ya, baju atau pakaian, min harir wa ghairi, sutra dan bahan lainnya, fa innahu yunzaru inda idzin lil wazni, maka di saat itu, jadi ketika bahan yang dicampur itu akan dilihat persentase, ya, bahan yang digunakan. Kan ada tuh kain, ya, kain yang memang sutra, ya. Ada merek-merek tertentu tuh yang memang harganya lebih mahal dari kain yang biasa, itu memang ada unsur sutranya, ya. Memang jelas dikatakan ini kain sutra. Nah, ini kan campuran. Bagaimana? Fa in kana hadiru bi thawbi aktsara waznan min ghairihi hurrima lubsu hadha thawbi wasti'maluhu ala rijali. Apabila, ya,
pada baju tersebut unsur sutranya dominan lebih banyak ya dari bahan lainnya, maka diharamkan mengenakan baju tersebut ya bagi kaum laki-laki atau menggunakan baju tersebut ya pakaian tersebut oleh laki-laki, itu jadi haram. Umpamanya sutranya 60% ya, bahan lainnya 40%. Nah ini kalau ada kain ya yang bahannya seperti itu, bagi laki-laki haram. Wa in kana waznu ghairil hariri aktsara halla lubsuhu wa isti'maluhu. Apabila ya bahan sutranya, apabila yang bukan sutranya lebih banyak, maka bagi laki-laki boleh mengenakannya dan menggunakannya. Nah ini ada orang gitu ya yang nggak mau pakai pakaian kain tertentu tuh ya, karena jelas memang itu sutra, padahal sutra yang digunakan itu lebih sedikit ya, lebih sedikit, maka hukumnya boleh ya. Seperti yang Anda pakai ini ya, yang Anda pakai ini memang ada unsur sutranya ya, ada unsur sutranya gitu. Tapi karena sutranya itu lebih sedikit daripada bahan yang lain ya, maka hukumnya boleh. Fa in istawa wadul hariri wa ghairihi, maka jika unsur sutra dan lainnya itu sama 50% 50%, gimana tuh? Sutranya 50%, bahan katun umpamanya 50%, ya. Gimana hukumnya? Halal lubusu wasti'malu. Hukumnya itu halal bagi laki-laki ya mengenakannya dan menggunakannya. Jadi mau dijadiin selimut ya, itu masih boleh. Mau dibikin baju, bikin celana, itu boleh gitu. Walaupun itu volumenya ya sutra 50%, kemudian yang bukan sutra umpamanya katun 50%. Nah yang tidak boleh yang begini, umpamanya ada orang mengenakan kain dikenal tuh merek tertentu, itu ada unsur sutranya, itu udah terkenal, kemudian jadi bikin dosa itu. Jadi dia merasa bangga gitu, merasa hebat karena pakai kain mahal gitu ya. Pakai kain mahal ada unsur sutranya ya, bisa jadi tuh ada orang ada mereknya ditaruh di belakang ya, ditaruh di belakang agar orang lihat bahwa ini kain ya, kain mahal gitu ya. Nah ini kan udah ada unsur kesombongan ya, bisa jadi haram walaupun volume sutranya tidak mencapai di atas 50% ya. Secara etika akhlak itu tentunya tidak dibolehkan. Berapa yang masih ditoleransi itu kalau lihat dari kasus ya, seperti yang pernah ada pada Nabi dan Sayyidina Umar bin Khattab gitu ya, itu dibolehkan kalau ukurannya sampai 4 jari dalam satu hadis. Jadi kalau umpamanya ada bagian campuran sutranya itu melebihi 4 jari, itu udah haram. Itu ukuran kalau begitu. Ya, tapi kalau sekarang kan nggak bisa karena bahan nyampur begitu, ya, jadi satu. Gitu. Dalam benang-benang itu kan yang ditenun udah menjadi satu, sehingga sekarang ukurannya lebih kepada berapa persen sutra yang digunakan. Itu. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ya. Nah kemudian
Bagaimana menggunakan sutra ya untuk hal-hal yang lain. Nah, di sini oleh penulis dia atau beliau membuat satu pernyataan ya, ta'liqus satairil hariri 'ala abwabi wal jidrani. Jadi menggantungkan penutup sutra pada pintu dan dinding. Nah, gimana kalau umpamanya ada orang menggunakan sutra sebagai gorden, ya, gorden penutup jendela atau gorden untuk menutup pintu, gitu. Nah, ini dikatakan apa? Laki-laki maupun perempuan, ya, itu hukumnya haram. Jadi yahrumu ta'liqus satairil hariri al-abwabi ya wal jidrani wa ghairihima wa yastawi fi hadza tahrimir ar-rijal wan nisa'u. Jadi keharaman ya memasang bahan sutra untuk penutup pintu ya atau penutup jendela umpamanya, itu walaupun perempuan yang memasangnya itu hukumnya haram. Ya, alasannya apa? Itu kibir wal khuyala. Jadi ada unsur kesombongan di situ, ya. Sehingga nanti ada orang yang datang, nah itu bisa jadi terkagum-kagum gitu. Karena ini pakainya bahan mahal gitu, sutra. Walakinnal ulama'a istasnau min dzalika al-ka'bah al-musyarrafah. Tetapi kalangan ulama mereka itu mengecualikan untuk Ka'bah al-musyarrafah. Ya. Bagaimana tentang Ka'bah? Fa'ajazu kiswataha bil hariri. Ya. Para ulama membolehkan kiswah Ka'bah tadi terbuat dari sutra. Umpamanya karena menghormati ya Baitullah, maka untuk kiswahnya itu dibuat dari sutra. Nah, ini kata ulama nggak ada masalah ya. Jadi boleh saja menggunakan bahan sutra untuk dijadikan sebagai bahan kiswah ya, penutup Ka'bah. Kenapa alasannya? Atau apa alasannya? Li fi'li salabi wal khalabi lidzalika min ghairi takabburin ya. Min ghairi nakirin ma. Li fi'li salabi wal khalabi lidzalika min ghairi nakirin. Karena ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf itu melakukan hal tersebut tanpa ada yang mengingkarinya, ya, nggak ada yang menentang gitu. Jadi ulama salaf, para ulama yang hidup di bawah abad ketiga Hijriah ya, ataupun ulama khalaf, ulama yang hidup setelah abad ketiga Hijriah, itu semua mereka melakukan itu. Jadi membungkus Ka'bah ya dengan kiswah itu kiswahnya terbuat dari sutra. Ya, karena ulama-ulama salaf dan ulama khalaf telah memberikan contoh semacam itu dan tidak ada yang mengingkarinya, nah berarti ini sesuatu yang boleh gitu ya. Tapi apa? Wala yulhaqu biha ghairuha min sa'iril masajidi wal buyuti, dan tidak disamakan ya biha dengan Ka'bah ghairuha, selain dari Ka'bah ya. Jadi cuma Ka'bah doang yang boleh gitu. Yang lain dari Ka'bah min sa'iril masajid wal buyut ya,
semua masjid-masjid dan rumah-rumah tidak boleh ya mengenakan sutra gitu ya. Jadi apa namanya tadi gorden dari sutra ya, atau ada mungkin masjid yang memakai sutra, itu juga tetap hukumnya nggak boleh. Jadi ini pengecualian dari para ulama bahwa Ka'bah al-Musyarrafah ya ketika kiswahnya itu dibuat dari sutra, nah itu silakan ya, nggak ada masalah. Nah maka kemarin terkait dengan emas, ketika muncul pertanyaan boleh tidak ya masjid itu membuat bagian-bagian hiasannya, ornamennya dari emas. Itu para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i malah nggak boleh, termasuk membuat kubah gitu ya, kubah dari emas itu pun nggak boleh ya, haram itu ya. Walaupun memang ada pendapat yang mengatakan makruh ya, makruh nggak sampai haram gitu, hanya makruh saja ya. Tapi mayoritas ulama mazhab Syafi'i mengatakan itu adalah satu perbuatan yang haram ya. Nah saya kira ini yang kita bahas ya, yang berkaitan dengan haramnya laki-laki mengenakan pakaian ya atau apapun ya yang melekat pada tubuhnya yang terbuat dari bahan sutra. Adapun hiasan-hiasan yang ada di rumah gitu ya, seperti gorden tadi yang terbuat dari sutra, walaupun itu kaum perempuan yang melakukannya, itu tetap hukumnya haram.